Jam'ul Arba'in fi Hifdzil Juz'i Thalathin. Dan ini adalah majelis yang ke-6. Kita mengulangi dulu dari hadis yang ke-25. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan namamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ini mazhab Syafi'i menganggap disukai untuk membaca salawat ketika menyembelih hewan kurban, karena ketika menyembelih disyariatkan mengucapkan bismillah wallahu akbar, maka disertai dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan salawat. Hadis 26, inna ma'al usri yusra, dalam surah At-Tin terulang 2 kali. Kenapa terulang 2 kali? Ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan adalah untuk mubalaghah atau takkid. Yang kedua adalah sebagaimana riwayat dari Hasan Al-Basri dalam hadis ini, bahwa maksud 2 kali diulangi ayat ini adalah satu kemudahan, satu kesulitan sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya 2 kemudahan, sehingga tidak akan bisa mengalahkan satu kesulitan terhadap 2 kemudahan. Hadis yang ke-27, fa idza faraghta fansab, salah satu tafsirnya adalah kalau selesai dari salat maka jangan langsung pergi, tetapi zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa termasuk zikir, dan disyariatkan doa setelah salat sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis 28, wat-tin waz-zaitun, ini ada 2 tafsiran. Ada yang mengartikan at-tin adalah buah tin yang kita kenal, az-zaitun demikian juga. Tapi ada juga yang menafsirkan ini adalah 3 tempat yang Allah Subhanahu wa taala memilihnya untuk dikirimkan nabi-nabi pembawa syariat-syariat besar. Wat-tin waz-zaitun ini adalah tempat Baitul Maqdis, di mana di sana banyak buah tin dan buah zaitun, dan dikirim padanya Nabi Isa pembawa kitab Injil. Kemudian wa Turi Sinin, Nabi Musa pembawa kitab Taurat. Wa hadzal baladil amin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pembawa kitab Al-Qur'an. Hadis 29, wa hadzal baladil amin, tidak ada perselisihan pendapat bahwasanya yang dimaksud al-baladil amin adalah kota Mekkah. Allah menyebutnya dalam ayat yang lain haraman amina, tanah haram yang aman. Hanya saja diperselisihkan oleh para ulama mana lebih utama, apakah Mekkah ataukah Madinah. Mayoritas ulama berpendapat Mekkah lebih utama, sementara Imam Malik berpendapat Madinah lebih utama, karena Madinah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk memuat atau dimakamkannya jasad yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 30, asfal safilin, ada 2 tafsiran. Menurut Ibnu Abbas adalah seseorang yang hafal Quran tidak akan dijadikan asfal safilin pada usia tuanya, yaitu tidak akan menjadi pikun. Tafsiran yang lain bahwasanya asfal safilin adalah nama lain dari neraka Jahannam, wa na'udzubillahi min syarri dzalik. Hadis yang ke-31, al-kitabah, pentingnya menulis ilmu. Dan menulis itu penting, tetapi menghafal juga penting, sehingga hendaklah kita selain menghafal juga menulis, selain menulis juga menghafal, dua-duanya digabungkan sehingga mendapatkan 2 maslahat sekaligus. Baiklah, kita lanjutkan sekarang hadis yang ke-32. Al-haditsu tsani wa tsalasun, hadis yang ke-32. Qilu rabbina, perkataan Rabb kita, kalla innal insana la yatghi ar-ra'ahu istaghni. Kalla, sekali-kali tidak, innal insan, sesungguhnya manusia, la yatgha, sungguh dia melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Ar-ra'ahu, karena dia melihat dirinya, istaghna, merasa kaya. Ruya, diriwayatkan an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibna Adam, wahai anak Adam, yaitu manusia, indaka, ada padamu, ma yakfika, apa yang sudah mencukupimu, wa anta tatlubu, tetapi kamu malah mencari, ma yudghika, apa yang menyebabkan engkau melampaui batas.
yaitu mengumpul-ngumpulkan harta. Ibna Adam, wahai anak Adam, la biqalilin taqna, tidaklah dengan sesuatu yang sedikit engkau itu puas. Ini harakatnya salah ya, mestinya taqna'u, qafnya disukun kemudian ainnya di dhammah. Wala min katsirin tashba', tidak pula dari sesuatu yang banyak engkau kenyang. Ibna Adam, wahai anak Adam, idza asbahta, jika engkau itu masuk waktu pagi, mu'afan, mendapatkan sejahtera atau diberi sejahtera, fi jasadika, pada tubuhmu, aminan, aman, fi sirbika, pada dirimu, indaka, padamu, qutu yaumika, makanan pokok pada harimu tersebut, fa'alad dunya, maka untuk dunia, al-afa, silahkan pergi. Artinya saya tidak dapat dunia atau pisah dengan dunia tidak ada masalah, karena sudah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tadi. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan Syekh Albani mengatakan hadis ini palsu. Karena itulah hadis ini dimulai dengan kata-kata ruya, ya, diriwayatkan, yang ini isyarat bahwa hadis ini tidak sahih. Sebagaimana sudah dijelaskan kemarin bahwa adabnya menyampaikan hadis yang dhaif dengan memberitahu bahwa hadis tersebut dhaif. Nah, maka kebiasaan para ulama dengan menyebutkan kata-kata yang seperti ini, ya, ruya dan sebagainya. Hadis ini isinya sama dengan ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu melampaui batas karena dia merasa kaya. Nah, maka kaya itu bisa menyebabkan melampaui batas. Karena itu dalam hadis ini disebutkan, wa anta tatlub ma yudghik. Engkau mencari sesuatu yang menyebabkan engkau melampaui batas. Kamu sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keperluan manusia apa sih? Kan makan 3 kali sehari, udah cukup kan, bisa hidup. Nah, tapi masih merasa kurang lagi, mengumpul-ngumpulkan harta yang sangat banyak, yang itu bisa menyebabkan melampaui batas. Tetapi memang tidak semua orang yang hartanya banyak kemudian melampaui batas, hanya kebiasaannya orang kemudian melampaui batas dengan sebab hartanya yang banyak. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, karena hadis ini dhaif atau palsu, maka kalau ingin kita sampaikan karena isinya bagus, ya jangan disampaikan sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan saja sebagai perkataan para ulama, ya, karena disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Tapi kalau disampaikan sebagai sabda Nabi, nah kita berdosa karena hadisnya palsu. Dan tidak boleh hadis yang palsu dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ambil beberapa faedah yang lain. Dalam hadis ini disebutkan, la biqalilin taqna. Kamu tidak merasa puas dengan sesuatu yang sedikit. Wala min katsirin tashba'. Dan kamu tidak merasa kenyang dengan sesuatu yang banyak. Ini watak asal manusia. Manusia itu selalu rakus, kalau sudah diberi satu kekayaan, dia ingin mempunyai 2 kekayaan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, kita tampilkan di sini. Kata kuncinya wadiyani. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qala, sesungguhnya Allah mengatakan, inna anzalnal mal liiqamis shalah wa ita'iz zakah. Kami turunkan harta untuk menegakkan salat dan membayar zakat. Walau kana libni Adam wadin, kalau manusia punya satu lembah harta, la ahabba ayyakuna lahu thanin, dia suka untuk mempunyai lembah yang kedua. Walau kana lahu wadiyan, kalau dia sudah punya 2 lembah, la ahabba ayyakuna lahu thalith, dia akan suka untuk memiliki yang ketiga, dan seterusnya. Ini rakusnya manusia, watak asalnya seperti itu. Faedah berikutnya, kalimat terakhir ini dari mulai idza asbahta mu'afan fi jasadika aminan fi sirbika indaka qutu yaumika. Nah, ini kita temukan dalam hadis yang sahih yang semakna dengannya. Mari kita tampilkan kata kuncinya fi sirbihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbih. Barang siapa yang masuk waktu pagi di antara kalian dalam keadaan aman dalam dirinya. Nah, seperti kita, alhamdulillah aman diri kita, tidak ada masalah apa-apa. Mu'afan fi jasadihi, sehat jasadnya. Seperti kita, alhamdulillah hari ini sehat, bisa mendengarkan kajian.
Indahu qutu yaumih, dia memiliki makanan pokok untuk hari tersebut. Seperti kita alhamdulillah sudah kenyang ya, tadi sudah makan siang. Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka seolah-olah sudah dikumpulkan untuk dunia, untuk dia dunia seluruhnya. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Nah, maka hadis ini mencukupi kita dari kalimat terakhir dalam hadis yang kita baca ini ya, karena isinya mirip dan derajatnya sahih atau hasan. Dan dari sini kita ambil pelajaran juga bahwa manusia itu hendaklah hanya memikirkan qutu yaumik, makanan pokok hari itu saja. Untuk yang besok tidak usah dipikirkan, karena belum tentu kita hidup. Ngapain kita mikir untuk makanan besok, sementara bisa jadi malam nanti kita mati. Dan saya jadi teringat kisah salah satu ustadz di Solo. Beliau cerita kepada saya waktu itu ketika masih miskin ya, zaman dulu masih pakai sepeda ontel. Beliau malam itu jadwal untuk mengajar, tetapi beliau ragu-ragu untuk berangkat karena beras di rumahnya sudah tidak ada sama sekali, sementara dia tidak punya duit. Nah, dia harus malam itu berusaha keras cari duit supaya besok anak istrinya tidak kelaparan, bisa makan nasi. Beras nggak ada sama sekali, duit tidak ada. Maka akhirnya beliau akan minta izin untuk tidak mengajar. Tapi Allah Subhanahu wa taala beri ilham kepada beliau, ya, beri taufik kepada beliau sehingga tetap mengajar. Dan beliau berpikir, udahlah, ngajar dulu aja, nanti mikir masalah beras setelah ngajar. Akhirnya beliau tetap mengajar. Nah, setelah selesai mengajar, tiba-tiba ketika mau pulang, ternyata sudah dicantolkan pada sepedanya ya, satu bungkusan. Ternyata isinya adalah beras. Jadi sebagian peserta pengajian itu ada yang panen beras mungkin. Nah, kemudian mengatakan, Pak Ustadz, ini ada sedikit rizki ya, kita berikan kepada Pak Ustadz. Nah, maka dari situ beliau mengambil pelajaran bahwasanya nafkah hari esok itu tidak usah dipikirkan karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Kewajiban beliau waktu itu malam hari mengajar, ya udah mengajar saja. Adapun besok lapar itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan mengabulkan doa hambanya, tentu saja tanpa meninggalkan ikhtiar. Kita lanjutkan al-hadits tsalits wa tsalasun, hadis 33. Qilu rabbina, perkataan Rabb kita, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami Allah telah menurunkan dia, maksudnya Al-Quran, pada Lailatul Qadr. An Wasilah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzilat suhuf Ibrahim, telah diturunkan lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, awwala lailatin min syahri Ramadan, pada awal malam di bulan Ramadan. Wa unzilatit Taurah, dan diturunkanlah kitab Taurah, li sittin, ini taknya mestinya dikasrah ya, li sittin, pada hari ke-6, madat min Ramadan, yang telah lewat dari bulan Ramadan, maksudnya malam 7 Ramadan. Wa unzilal Injil, dan telah diturunkan Injil, li thalatha asyrata, untuk atau pada 13 hari madat min Ramadan, yang telah lewat dari bulan Ramadan, maksudnya malam 14. Wa unzilaz Zabur, dan diturunkanlah kitab Zabur, li thamani asyrata khalat min Ramadan, pada hari 18 yang telah lewat dari Ramadan, yaitu malam 19. Wa unzilal Quran, sementara Al-Quran diturunkan li arba'in wa ishrin, pada 24 hari khalat min Ramadan, yang telah lewat dari bulan Ramadan, jadi maksudnya malam 25. Hadis riwayat Tabarani. Nah, berarti berdasarkan hadis ini, Lailatul Qadar itu adalah pada malam 25 Ramadan. Karena di sini Allah katakan, inna anzalna, sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Nah, sementara hadisnya mengatakan Al-Quran diturunkan pada hari 24 yang telah lewat dari Ramadan, artinya malam 25. Nah, berdasarkan itulah sebagian ulama berpendapat Lailatul Qadar adalah malam 25 Ramadan. Adapun Imam Syafi'i cenderung bahwa Lailatul Qadar adalah malam 21 Ramadan. Adapun jumhur atau mayoritas ulama berpendapat Lailatul Qadar adalah malam 27 Ramadan.
Dan memang ada perselisihan pendapat yang sangat banyak, sampai ada sekitar 40 lebih pendapat tentang Lailatul Qadar ini. Dan yang dimaksud anzalnahu, kami menurunkannya, ini adalah Allah menurunkan dari Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah, yaitu Ka'bah yang ada di langit pertama. Jadi di bumi ada Ka'bah, nah ke atasnya lurus itu ada Ka'bah di langit pertama namanya Baitul Izzah. Nanti naik lagi ke langit kedua ada Ka'bah, namanya nggak ngerti ya. Langit ketiga ada juga Ka'bah. Pokoknya tempat ibadah bagi setiap penghuni langit tersebut. Nanti ada langit ketujuh, Ka'bahnya namanya Al-Baitul Ma'mur, rumah yang dimakmurkan oleh para malaikat. Maka di langit terakhir ada Baitul Ma'mur, di langit pertama ada Baitul Izzah. Nah, itulah yang dimaksud anzalna, diturunkan 30 juz langsung dari Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah. Ada juga tafsir lain mengatakan bahwa anzalnahu, kami turunkan Quran, maksudnya wahyu awal turun. Awal wahyu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu wahyu yang pertama turun kan. Nah, turunnya kapan itu? Pada Lailatul Qadar. Kemudian Lailatul Qadar ini juga diperselisihkan oleh para ulama, kenapa disebut Lailatul Qadar? Ada dua pendapat. Al-Qadar ada yang mengartikan adalah keagungan atau kemuliaan. Disebut Lailatul Qadar karena Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih utama daripada 1000 bulan. Pendapat yang kedua mengatakan disebut Lailatul Qadar karena ditetapkannya atau ditakdirkannya ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk setahun ke depan pada malam tersebut. Dan ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada surah Ad-Dukhan ayat 4. "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Inna kunna mungdzirin fiha, di dalam malam yang diberkahi tadi, yufraqu, ditetapkan, kullu amrin hakim, setiap perkara yang dikokohkan. Nah, ini tafsiran dari mereka yang mengatakan Lailatul Qadar artinya malam takdir. Kalau diartikan malam keagungan, maka dalilnya adalah khairun min alfi syahrin. Jadi dua-duanya mempunyai dalil. Baik, kita ambil beberapa faedah yang lain. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ramadan itu artinya membakar, disebut Ramadan karena bulan Ramadan membakar dosa-dosa manusia dengan amal-amal soleh yang dia lakukan. Di sini ada istilah At-Taurah. Taurah itu artinya menutupi. Disebut kitab Taurat karena dengan datangnya kitab Taurat, maka sinarnya kitab Taurat menutupi kegelapan-kegelapan kesesatan yang ada di masa tersebut. Adapun Injil itu dari kata-kata najl yang artinya adalah intisari. Disebut Injil karena dia merupakan intisari dari kitab sebelumnya, yaitu kitab At-Taurah. Makanya dalam bahasa Arab anak itu disebut najl, ya, karena anak itu intisari dari bapaknya. Adapun Zabur itu artinya adalah kitab, dan ini adalah kitabnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Adapun Al-Quran artinya adalah bacaan, dan Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna di antara kitab-kitab yang ada, dan Al-Quran menghapus kitab-kitab sebelumnya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-haditsus rabi' wa thalathun, hadis 34. Qilu rabbina, perkataan Rabb kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina, dengan memurnikan, lahu, bagi Allah, ad-dina, agama. An Abi Sa'id bin Abi Fadalah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jama'a Allah, apabila Allah sudah kumpulkan al-awwalina wal akhirin, orang-orang awal dan orang-orang akhir, liyaumil la raiba fihi, pada hari yang tidak ada keraguan padanya, maksudnya hari kiamat, nada munadin, maka menyerulah seorang yang menyeru, maksudnya malaikat yang disuruh oleh Allah untuk menyeru. Man kana, ini mimnya mestinya di fathah ya. Man kana, barang siapa yang adalah dia itu, asyraka, menyekutukan, fi amalin amilahu lillahi, pada suatu amal yang dia amalkan untuk Allah, menyekutukan ahadan, dengan seseorang selain Allah Subhanahu wa taala,
falyatlub thawabahu, maka hendaklah dia minta pahalanya, min indih, dari hadapan orang tersebut. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, aghna syurakai, yang paling tidak butuh di antara para syarikat, tidak butuh kepada apa? Anis syirki, dari persyarikatan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa kita manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah dengan memurnikan niatan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan apapun tanpa ikhlas karena Allah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dalam hadis ini disebutkan orang-orang yang beramal karena selain Allah, padahal amalannya itu sebenarnya amalan untuk Allah, maka disuruh mencari pahalanya dari orang tersebut, karena Allah tidak butuh kepada orang tersebut, kepada amalan tersebut. Nah, maka menurut para ulama ini adalah dalil bagi pendapat yang mengatakan riya itu sekecil apapun itu bermadarat terhadap amal yang dilakukan, sehingga amalnya hancur lebur tanpa ada pahala sama sekali. Dan ini masalah khilafiyah. Ada yang berpendapat bahwa kalau seseorang itu beramal karena Allah Subhanahu wa taala, jadi misalnya seseorang sholat, niatannya apa? Cari pahala, berarti karena Allah. Tiba-tiba ada orang yang lewat atau datang, nah maka karena ada orang tersebut, maka orang yang sholat ini kemudian memanjangkan sholatnya, yang biasanya sholatnya tidak panjang. Nah berarti memanjangkan sholatnya bukan karena Allah, tapi karena ada orang tersebut. Nah di sini menurut pendapat yang kedua adalah sholatnya tetap diterima oleh Allah. Kenapa? Niatan asalnya sholat adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak diterima oleh Allah adalah memanjangkannya tadi. Karena dia memanjangkan bukan karena Allah, memanjangkannya sholat karena orang yang datang tersebut. Nah, adapun menurut pendapat pertama, apapun riya, meskipun hanya kecil, meskipun hanya dalam satu bagian pada ibadah yang kita lakukan, misalnya tadi dalam masalah panjangnya saja, itu sudah menyebabkan gugur semua amalnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya hadis ini, man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi ahadan, siapa yang menyekutukan kepada selain Allah dalam suatu amalan yang dia amalkan untuk Allah. Jadi dia beramal untuk Allah asalnya, tapi kemudian dia tambahi dengan riya, nah, maka di sini tidak ada pahalanya sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berhati-hati saja. Barangkali pendapat yang pertama ini yang benar, nah, maka hendaklah riya jangan sampai masuk pada amalan kita sekecil apapun, baik hanya dalam bagian-bagian tertentu dari ibadah kita maupun secara keseluruhan apalagi ini. Kemudian dari hadis ini ada kata-kata liya'budu ya. Ya'budu ini pada judulnya maksud saya. Kata-kata ibadah di dalam Al-Qur'an ditafsirkan oleh Ibnu Abbas itu maksudnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Abbas mengatakan setiap kata-kata u'budullah, sembahlah Allah dalam Al-Quran, itu maksudnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau hanya ibadah kepada Allah, orang-orang kafir Quraisy pun mereka juga ibadah kepada Allah. Sebagaimana Imran bin Husain ditanya oleh Nabi SAW, kam ta'budul yawma min ilahin, kamu sekarang menyembah berapa Tuhan? Dia bilang ada 7 Tuhan, yang 6 saya sembah di bumi, satunya di langit. Nanti kalau ada keperluan, ada terdesak, nah maka larinya kepada zat yang di langit. Nah, berarti mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan menyekutukan. Nah, karena itulah Ibnu Abbas mengatakan setiap u'budullah dalam Al-Qur'an maksudnya tauhid kepada Allah. Termasuk di sini liya'budullah, ibadah maksudnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tersebut. Al-hadithul khamis wa thalathun, hadith 35. Qilu rabbina, perkataan Rabb kita, yauma idzin, pada hari itu, maksudnya di hari kiamat, tuhadditsu, bumi menceritakan akhbaraha, berita-beritanya bumi. Apa maksudnya? An Abi Hirrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma idzin, pada hari itu, tuhadditsu, bumi menceritakan akhbaraha, berita-beritanya. Atadruna, apakah kalian tahu ma akhbaruha, apa itu berita-berita bumi? Fa inna akhbaraha, maka sesungguhnya berita-berita bumi, an tashhada, bahwa bumi bersaksi, ala kulli abdin,
terhadap setiap hamba laki-laki, wa amatin, dan hamba perempuan, bima amila, dengan apa saja yang dia amalkan, ala dhahriha, di atas punggungnya bumi. Antakula, bahwasanya bumi akan berkata, amila kadza wa kadza, dia mengamalkan ini dan ini, fi yaumi kadza wa kadza, pada hari ini dan ini. Fahadhihi akhbaruha, maka inilah berita-beritanya bumi. Rawahu Tirmidzi wa hassanah, hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan dia menilai hadis ini hasan. Dan saya jujur bahwasanya hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani. Tetapi kalau kita mentaklid Imam Tirmidzi dan kita mengatakan hadis ini hasan, tidak ada masalah, karena kita bukan ulama dan kita boleh taklid kepada para ulama kita rahimahumullahu taala. Ya, jadi yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, ini tafsirnya sudah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk dalam bab mentafsirkan Quran dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah saya singgung ya, ada 4 macam tafsir yang bisa dijadikan hujjah. Pertama, mentafsirkan Quran dengan ayat Quran yang lain. Kedua, mentafsirkan Quran dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau penjelasan Nabi seperti dalam hadis ini. Yang ketiga, mentafsirkan Quran dengan perkataan para sahabat. Yang keempat, mentafsirkan Quran dengan perkataan atau penjelasan para kibarut tabi'in, ulama-ulama tabi'in yang tua-tua seperti Mujahid dan sebagainya. Kemarin sudah kita bahas. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Perawi hadis ini Abu Hir. Abu Hir itu sama dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa saya suka menyebutnya Abu Hir radhiyallahu anhu? Karena ada riwayat bahwasanya Abu Hurairah itu mengatakan, rahimallahu man azkarani, atau kama qala, semoga Allah merahmati orang yang memudzakarkan saya. Hirun itu satu isim, satu kata benda yang mudzakkar. Tetapi kalau Hurairah, maka itu adalah apa? Kata benda yang muannats. Jadi hirin itu apa namanya? Kucing jantan. Kalau Hurairah adalah kucing betina. Nah, maka maksud Abu Hurairah adalah saya lebih suka dipanggil Abu Hir daripada Abu Hurairah, dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali memanggil beliau dengan ya Aba Hir, wahai Abu Hir. Ini alasan saya memilih Abu Hir. Tapi kalau dipakai Abu Hurairah tidak ada masalah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa Abu Hurairah itu adalah tokoh yang betul-betul ada. Dia sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dia disebut Rawiyatul Islam, meriwayatkan 5.000 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang Syiah, mereka mengatakan Abu Hurairah ini tokoh fiktif yang tidak ada wujudnya. Nah, maka dalam masalah ini bisa dibedakan mana Syiah, mana Sunnah. Yang mengatakan Abu Hurairah ada, itu pasti Ahlus Sunnah. Yang mengatakan Abu Hurairah tidak ada, fiktif, itu pasti orang-orang Syiah. Tidak ada satupun Ahlus Sunnah yang mengingkari adanya rawi bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Rasulullah sebelum menafsirkan ayat ini beliau bertanya, atadrun, apakah kalian tahu? Nah, ini adalah satu cara pengajaran yang baik. Seorang guru tanya dulu kepada muridnya, karena dengan pertanyaan ini menyebabkan mereka jadi siap untuk menerima pelajaran. Ya, mereka jadi perhatian karena ditanya oleh gurunya. Faedah berikutnya, berdasarkan hadis inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau berdasarkan ayat inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, beliau pulang pergi ke lapangan dengan jalan yang berbeda. Kana idza kana yaumu idin, adalah Nabi ketika hari raya khalafat tariq, membedakan jalur pergi dan berangkatnya PP-nya dari rumah ke lapangan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi misalnya dari rumah lewat jalur selatan, ya. Kemudian dari lapangan ke rumah ini lewat jalur utara. Kenapa begitu? Supaya dua jalur ini menjadi saksi untuk amalan-amalan kebaikannya. Ya, nanti bumi akan mengatakan ini pernah dia lewati saya untuk pergi ke lapangan sholat Id. Nah, dan ini bisa kita terapkan juga sunnah ini pada amalan-amalan soleh yang lain. Misalnya kita datang ke pengajian ya lewat jalur A pada waktu berangkatnya. Nah, pulangnya lewat jalur B yang berbeda, supaya dua jalur itu menjadi saksi atas kebaikan kita
berangkat dan pulang ke pengajian. Dan jangan lupa, kemarin sudah saya sampaikan, pulang pergi menuju suatu kebaikan itu pahalanya sama ya. Jadi kalau kita berangkat ke masjid ini berpahala, maka pulang ke masjid pun juga berpahala. Berangkat ke pengajian berpahala, pulang dari pengajian pun juga berpahala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaflatun ka ghazwatin. Qaflatun, pulang dari perang. Itu ka ghazwatin, seperti berangkat perang. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Dan termasuk dalam bab ini juga, yaitu memperbanyak saksi kebaikan di bumi, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu'jizu ahadakum ayyataqaddam aw yata'akhkhar. Apakah tidak mampu seseorang di antara kalian untuk maju atau mundur, au ayyamini aw an shimali, atau geser ke arah kanan atau geser ke arah kiri, fi sholati, untuk salat sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi maksudnya setelah kita salat fardu ya, kalau kita ingin salat sunnah, jangan salat sunnah di tempat kita salat fardu, karena nanti yang jadi saksi kita melakukan salat hanya tempat tersebut. Kalau kita bergeser ke arah kanan atau geser ke arah kiri, atau maju selangkah ya, atau mundur selangkah, atau maju ke saf depannya atau mundur ke saf belakangnya, atau kita pulang dulu ke rumah, nah ini jadi saksinya banyak ya. Jadi semua tempat yang kita gunakan untuk amal soleh itu nanti akan menjadi saksi-saksi kebaikan kita. Nah itu semuanya masuk dalam bab ini, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kita lanjutkan hadis 36, al-haditsus sadis wa thalathun. Qilu rabbina, perkataan Rabb kita, wa innahu, dan sesungguhnya manusia, lihubbil khairi, terhadap mencintai harta, la syadidun, sungguh dahsyat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalbus syaikhi, hatinya orang tua, syabun, itu masih muda, maksudnya masih semangat, ala hubbis natain, dalam mencintai dua perkara. Pertama, hubbil aish, cinta kehidupan, maksudnya masih pingin hidup ya, tidak mau mati. Wal mali, dan cinta terhadap harta. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini menafsirkan kata-kata wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh dia terhadap mencintai harta sungguh dahsyat. Dahsyatnya kayak apa? Sampai tua pun tidak akan pernah berhenti dari mencintai harta. Maka kata-kata al-khair ya, yang arti asalnya adalah kebaikan, di sini maksudnya adalah harta. Memang orang Arab sering menyebut harta dengan istilah al-khair atau kebaikan, dan itu juga digunakan oleh Allah dalam Al-Quran, tidak hanya dalam ayat ini saja. Dalam ayat tentang warisan, Allah juga menyebut kata-kata khair yang maknanya harta. Surat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu, ditetapkan atas kalian ketika sudah hampir mati, in taraka khairanil wasiyah, apabila dia meninggalkan kebaikan, maksudnya meninggalkan harta warisan, ditetapkan untuk al-wasiyah, memberi wasiat. Ini dulu ya, sebelum adanya pembagian warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum mati wajib kasih wasiat, karena hartanya ini ditinggalkan mau diberikan siapa? Nah, harus diwasiatkan. Tapi setelah adanya pembagian warisan yang adil dari Allah, maka sudah tidak wajib lagi untuk memberi wasiat. Itulah tafsiran untuk kata-kata lihubbil khairi lasyadid yang terkenal tafsirnya. Ada lagi tafsiran yang kedua. Perhatikan, wa innahu, dan sesungguhnya manusia, lihubbil khairi, karena cinta terhadap harta, lasyadidun, sungguh dia jadi pelit. Jadi syadid bukan diartikan dahsyat dalam mencintai harta, tapi apa? Pelit. Memang dalam bahasa Arab kata-kata syadid bisa bermakna pelit ya. Syiddah itu kepelitan. Jadi manusia itu pelitnya sebabnya apa? Gara-gara cinta kepada harta. Nah, berarti orang yang tidak pelit itu karena tidak cinta kepada harta, sehingga dia anggap harta itu sesuatu yang biasa, maka dia mudah untuk melepasnya, dan itu karena dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan as-shadaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti imannya kepada Allah. Dia percaya bahwasanya apa yang dia lepaskan dari hartanya tidak pergi kemana-mana, tapi hanya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan lagi kepada orang tersebut di akhirat kelak. Nah, inilah yang perlu kita resapi dalam kehidupan kita. Jangan sampai cinta kepada harta masuk dalam hati kita sehingga susah untuk melepaskan harta,
dalam rangka mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sifat kita seperti itu berarti kita belum iman yang sempurna kepada Allah. Karena Nabi mengatakan was-shadaqatu burhan, ya, sedekah adalah bukti, yaitu bukti iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan al-haditsus sabi' wa thalathun, hadis 37. Qilu rabbina, perkataan Rabb kita. Fa amma, maka adapun man thaqulat, orang yang berat, mawazinuhu, timbangan-timbangannya, maksudnya timbangan amalnya. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma syai'un, tidak ada sesuatu, athqalu, yang lebih berat, fi mizanil mu'min, pada timbangan orang beriman, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, min khuluqin hasan, daripada akhlak yang baik. Fa inna Allah ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala, yubghidu, membenci, al-fahish, orang yang buruk perbuatannya, al-badhiyya atau al-badhi'a, orang yang buruk perkataannya. Hadis rawahu Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa akhlak yang baik sangat penting sekali, karena akhlak yang baik adalah sesuatu yang paling memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Padahal kalau timbangan amalnya baik, maka Allah katakan fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Nanti masuk dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu kehidupan di dalam surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, perawi hadis ini Abu Darda, namanya Uwaimir. Dan Abu Darda ini memiliki julukan hakimu hadhil ummah, orang yang bijaksana dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa akhlak yang baik akan ditimbang nanti di akhirat, dan timbangannya sangat berat. Karena itu para ulama katakan timbangan amal itu betul-betul ada di akhirat kelak, dan yang ditimbang adalah amalan manusia. Selain itu ditimbang juga manusianya yang punya amalan. Selain itu ditimbang juga catatan amalnya. Jadi ada 3 yang ditimbang. Amalannya ditimbang, manusianya yang punya amalan ditimbang, catatan amalnya juga ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil bahwasanya manusia ditimbang nanti di akhirat adalah hadis tentang orang gemuk, as-samin, kata kuncinya. Innahu la ya'tir rajulul 'azimus samin, sungguh nanti akan datang seorang laki-laki yang besar, yang gemuk, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, la yazinu indallah, tidak seimbang di hadapan Allah, janaha ba'udah, dengan satu sayap nyamuk. Hadis muttafaqun alaih. Nah, menurut Syekh Haumat, ini maksudnya adalah orang kafir. Maka ini satu dalil bahwasanya nanti di akhirat yang ditimbang tidak hanya orang-orang mukmin, orang kafir pun juga ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ini masalah khilafiyah, ya. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya orang kafir tidak ditimbang, itu pendapat Ibnu Taimiyah katanya. Adapun ulama yang lain berpendapat bahwa orang kafir pun ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang kafir tidak ditimbang, berarti Allah tidak adil dong. Nah, maka Allah itu kan maha adil, maka semuanya ditimbang untuk diketahui mana yang amalnya berat, amal bagusnya berat, masukkan surga, yang amal jeleknya berat, masukkan ke dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab, dan saya lebih cenderung pendapat yang mengatakan bahwa orang kafir pun juga ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis ini. Ini ada orang yang gemuk, yang besar, tapi tidak seimbang dengan sayap nyamuk. Kenapa? Karena amalannya nol, kebaikannya semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an manthura. Kami datang kepada apapun yang mereka amalkan di dunia, kami jadikan hancur seperti debu yang beterbangan. Maka sebenarnya orang-orang kafir banyak amalan. Misalnya mereka melakukan sosial, ya. Ada Aceh tsunami, kemudian mereka ikut bersosial di sana, ya, mengirimkan harta dan bantuan ke sana. Tapi karena tidak ada nilainya di hadapan Allah, akhirnya tidak ada beratnya sama sekali dalam timbangan tersebut. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan juga pada surah Al-Kahfi ayat 105. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum. Orang-orang kafir
gugur amal mereka, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka kami tidak menegakkan untuk mereka di hari kiamat nanti akan timbangan. Ini bukan berarti tidak ditimbang ya, tapi timbangannya nol, tidak ada beratnya sama sekali, yaitu seperti tadi disebutkan tidak seberat dengan sayap nyamuk. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita sampaikan, benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Baik, ini ada beberapa pertanyaan ya, maka sebelum saya tutup saya jawab dulu beberapa pertanyaan.